Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Al Project tentunya. Oke, untuk kali ini kita akan mereview ini menjumper regulator ataupun kiprok Supra 125 Mas ya. Ini jumper buat jumper lampu, bukan untuk pengisian, ini cuma untuk lampu aja nih Mas. Karena dari sekian banyak di motor 125 itu Supra 125 yang boklamnya udah dua kayak gini Mas. Nah kayak gini tuh kendalanya pasti nyala lampunya redup, kurang terang. Banyak dari orang-orang itu mengeluhkan kalau buat jalan malam nggak kelihatan ataupun redup, apalagi kalau habis hujan pasti nggak bakal kelihatan Mas. Nah di sini kita mereview kita pakai kiprok ataupun regulator Supra ataupun Grand ini Mas ya. Untuk Supra tipe KEV ataupun punyanya Grand ini Mas. Untuk jumpernya sendiri ini Mas, kita hitung pinnya 1, 2, 3, 4, kita hitung dari sini Mas ya. Oke, saya dekatkan biar kelihatan Mas. Nah kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4 ini. Dan untuk pin yang satu ini Supra 125 dengan Grand itu sama Mas ya, letak pinnya ini. Yang ini untuk pengisian ke aki, jalur pengisian ke aki ataupun pengecasan ke aki. Kalau di sini di 125 ataupun di Grand ini untuk pengisian dari sepul ke kiprok lalu dikeluarkan di sini Mas. Yang pin nomor 1 ini dikeluarkan ke sini untuk pengecasan aki. Dan sedangkan yang nomor 2 ini kalau untuk motor Grand ini buat tahanan lampu dari sepul Mas. Jadi kalau dari sepul, kalau untuk Grand sendiri masuk ke regulator, terus di sini bercabang dan masuk lagi ke saklar. Kalau untuk yang pin nomor 4 sendiri ini buat masa Mas ya. Nah ini buat masa ini Mas. Jadi kalau kita menggunakan regulator Supra, kita jumper ke Supra 125 gini caranya Mas. Ini dari spool Mas ya, ini dari spool kita jumper. Yang aslinya kita jumper yang warna putih dari spool kita jumper, lalu kita masukkan ke sini Mas, ke pin nomor 2 punyanya Grand. Kita masukkan ke sini, kita jumper ke jalur lampu yang masuk ke saklar. Jalur lampu yang masuk ke saklar kita jumper dari sini. Nah, kita masukkan sini, terus masanya kita taruh yang ini nomor 4 ini, kita taruh di mana aja yang intinya dapat masa ini Mas. Nah ya untuk yang bawaannya motor ini, untuk bagian lampu sendiri kita putus aja, nggak kita pakai. Kalau bawaan motor 125 biasanya masuk lampu itu dari sini Mas. Lampu itu ngambilnya dari jalur yang nomor 2 ini Mas. Cuman kalau untuk 125 itu kan cuman ada satu aja, cuman ada pengisian aja, terus baginya di sini dari regulator sendiri. Nah kalau untuk 125 warna putih, kabel warna putih itu masuk ke pin yang nomor 3, terus keluar nomor 1 itu keluar untuk pengisian, terus nomor 2 itu keluar untuk lampu Mas ya. Kalau lampunya keluarnya dari regulator, tidak dari sepul sendiri Mas ya, keluarnya dari regulator. Jadi pembagian lampu kalau bawaan 125 itu keluarnya dari regulator. Dan yang nomor 4 masa. Jadi 125 dengan Grand, Supra E ataupun Supra Pit, New Pit itu sama untuk soketnya sendiri. Tapi kalau jalur-jalurnya tempat sudah beda. Dan apakah ini aman atau tidak? Aman-aman aja Mas. Ya mungkin untuk pengisian seharusnya kalau normalnya motor itu 14,5 ataupun lebih sedikit lah.
itu jadi nggak bisa full. Kalau lampu motor ini dinyalakan nggak bisa full 14,5 mas ya, paling mentok tuh 12, berapa itu, intinya 12 masih koma itu kalau lampu ini dinyalakan, kalau kita jumper pakai kiprok double ini mas ya. Dan ketika kalau pengapian ini nggak pakai aki ataupun nggak kita pasang aki, kalau akinya soak ataupun mati, otomatis pengapian juga kurang enak mas. Karena apa? Karena arus dari sepul sendiri udah terbagi ke lampu mas ya. Itu nggak enak kalau waktu lampu utama dinyalakan mas, tapi kalau lampu utama nggak dinyalakan masih tetap normal. Tapi kalau untuk gasnya gas stasioner ataupun gas besar tetap enak aja mas, tapi kalau stasioner kebanyakan akan mati-mati ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihan lah, namanya juga kita nggak ngikutin anjuran dari pabrikan mas ya. Sebenarnya kalau lebih enak itu kita pakai regulator ataupun kiprok tiger atau NMAX, kita rubah jadi full flap mas ya. Karena kalau kita ngerubah full flap itu budgetnya agak lumayan sih mas. Full flap itu budgetnya pasti mahal kalau buat kiprok itu sendiri ataupun regulator itu sendiri untuk bikin full flapnya mas ya. Dan kalau kita pakai ini otomatis lampu pasti terang mas, pasti terang. Gas stasioner juga lampu nggak redup. Untuk biar jelasnya kita buktikan mas, terang enggaknya mas. Action. Oke mas, kita buktikan lampu ini apakah terang apa enggak. Kita buktikan mas ya. Nah, kita nyalakan. Ini mas, ini mas, colokin ini mas di. Nah ini mati, ini itu mas ya. Nah ini posisi gas stasioner ini mas. Tuh, kalau untuk 125 sendiri itu Supra 125 sendiri, kalau gas stasioner itu nggak mau kayak gini mas, pasti redup banget. Coba kita gas, nah kita gas, nah itu masih tambah terang nih mas. Lihat sorotnya mas, terang kan mas. Nah pasti terang nih mas, tapi untuk kekurangan itu sendiri ini mas. Untuk kekurangannya ini ya, kita lepas bagian aki satu aja mas ya, entah bagian masa ataupun bagian arus 12 voltnya kita lepas. Nah ini gas kita tarik mas ya, ini kalau gas kita tarik. Tapi kalau gas kita lepas, kita bikin stasioner, pasti akan mati. Nah kelemahannya di situ mas. Dan kita di depan pakai ekol itu susah mas. Nah susah. Nah, mau hidup tapi susah mas. Tapi kalau ini mas, ini lampu kita matikan mas ya, coba kita matikan. Nah kalau kita matikan gas stasioner mau nyala ini mas. Bentar mas, ini tadi nyambung ke akinya. Oh ini gasnya emang kurang gede nih mas, gedein dikit. Nah untuk gas stasionernya enak mas kalau lampu kita matikan. Coba kita nyalakan mas, nih kita nyalakan mas ya, langsung mati kalau gas stasioner. Tapi kalau kita gasnya tarik agak gede dikit nyala mas. Ya itu kalau budgetnya nggak banyak ya mungkin bisa seperti itu. Tapi alangkah lebih baik kalau kita rubah pakai full lamp mas. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat dan nggak ada kendala ke depannya mas ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.